في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada kitab tolak atau cerai. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya cerai itu ada dua macam, ada yang sunnah sesuai sunnah, ada yang bid'i yaitu yang tidak sesuai sunnah. Nah, maka hendaklah kita kalau melakukan segala sesuatu termasuk cerai ini disesuaikan dengan syariat Islam. Hadis yang kemarin terakhir saya bahas di Masjid Nur Rahmah itu adalah bahwasanya cerai itu apabila salah atau lupa atau dipaksa maka semua itu tidak sah, karena tiga hal ini termasuk perkara yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sah. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya dalam kitab saya ini nomor 1091. Mungkin bisa beda nomor antara satu kitab dengan kitab yang lain. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, "Idza apabila harrama mengharamkan imra'atahu istrinya sendiri, maka laisa bisyai, itu bukan apa-apa." Maksudnya bukan apa-apa, tidak terjadi cerai. Wa qala Ibnu Abbas berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah, dua qiraah yang mutawatir ya. Sungguh-sungguh ada pada diri kalian bagi kalian di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wali Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, "Idza apabila harrama mengharamkan ar-rajul seorang laki-laki alaihi terhadap dirinya imra'atahu istrinya fahiya maka ucapan tersebut adalah yaminun satu sumpah yukaffiruha yang dia harus mengkafarahinya." Hadis ini bicara tentang seorang suami yang mengharamkan istrinya untuk dirinya. Ini biasa orang Arab melakukan, marah kepada istri kemudian mengatakan kepada istrinya, "Kamu sekarang haram untuk saya kumpuli." Ini namanya mengharamkan istri untuk dirinya. Ini perbuatan seperti ini tidak benar. Ini perbuatan maksiat, ini perbuatan salah seperti ini. Karena istri kita itu halal untuk kita. Kenapa kita haramkan? Maka perkataan ini perkataan yang batil. Seorang suami marah kepada istrinya kemudian mengatakan, "Kamu sekarang haram untuk saya kumpuli." Enggak ada itu pengharaman itu. Itu sama dengan orang di Indonesia mengatakan, "Mulai sekarang nasi haram untuk saya makan." Enggak ada dalilnya nasi haram ya. Nasi itu halal, haram itu minuman keras nih. Nah, maka ini termasuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Surat At-Tahrim ayat 1. Wahai nabi, lima kenapa tuharrimu engkau haramkan ma ahallallahu lak, apa yang Allah halalkan untuk dirimu. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal untuk kita. Marah ya marah, tapi ngomongnya diatur ya. Sehingga ngomong kepada istri, "Kamu mulai hari ini haram untuk saya kumpuli." Enggak boleh. Nah, kalau terlanjur gimana? Karena ini sudah adat orang Arab. Orang Arab biasa begitu tuh kalau marah. Nah, kalau terlanjur gimana? Nah, kata Ibnu Abbas di sini, beliau mengatakan laisa bisyai, itu bukan apa-apa. Maksudnya pengharaman itu sia-sia. Tidak menyebabkan istrinya jadi haram, enggak. Jadi kalau sudah terlanjur mengatakan begitu, nanti malam hubungan intim sama istri enggak apa-apa, masih halal ya, karena ucapan itu sia-sia. Ucapan itu tidak terjadi cerai. Makanya yang dimaksud laisa bisyai bukan apa-apa, itu maksudnya tidak terjadi cerai. Maka dimasukkan dalam bab tentang cerai. Kemudian Ibnu Abbas berdalil, apa dalilnya? Pendapat dia itu. Dalilnya adalah ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun.
Rasulullah adalah tauladan yang baik. Rasulullah pernah melakukan hal yang serupa seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpuli budaknya, namanya Maria. Maka istri-istrinya cemburu. Ini budak cantik sekali, Nabi suka mengumpulinya. Akhirnya ngomong apa Aisyah atau Hafsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah Maria ini. Akhirnya Nabi kemudian bersumpah atau mengatakan, ya sudah, mulai hari ini saya tidak akan kumpuli Maria lagi, budak beliau. Padahal budak itu sama dengan istri, halal untuk dikumpuli. Maka ditegur oleh Allah ayat tadi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah, itu tidak terjadi cerai dalam kasus tersebut. Maka demikian juga dalam hal ini tidak terjadi cerai. Tetapi meskipun begitu ada satu kewajiban. Kewajibannya apa? Fahiya yaminun yukaffiruha. Itu dianggap sebagai satu sumpah, maka dia harus membayar kafarahnya. Jadi ucapan seorang suami kepada istri, mulai hari ini kamu tidak boleh saya kumpuli, ini dianggap sumpah. Karena dianggap sumpah dan dia tidak boleh melanjutkan sumpah tadi karena sumpahnya bohong, ya, istri adalah halal untuk kita kumpuli, maka dia harus membayar kafarah. Nah, kafarahnya apa? Ya kafarah sumpah. Kafarah sumpah disebutkan dalam Al-Quran. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina, dan seterusnya, itu surat Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu, kafarahnya sumpah. Jadi kalau terlanjur sumpah kemudian tidak melakukan atau tidak bisa melakukan, nah maka ada kafarahnya, penghapus dosanya. Apa itu? It'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang sedang-sedang yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Misalnya kita kadang-kadang lauknya itu daging, kadang-kadang juga lauknya ngenes karak nih, tapi sering-seringnya tahu tempe. Nah, itu berarti yang sedang-sedang nih. Yang sedang-sedang, jangan yang terlalu mahal dan jangan yang terlalu murah nih. Au kiswatuhum, atau kalau tidak mau beri makan, kasih pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, ini lebih mahal lagi nih, karena pakaian lebih mahal daripada makanan. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak, tambah mahal lagi. Budak bisa 100 juta untuk budak perempuan, untuk budak laki-laki 200 juta bisa. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu atau tidak mendapat itu semuanya, kasih makan 10 orang miskin nggak punya duit, kasih pakaian apalagi, merdekakan budak tambah susah. Nah, maka ada solusinya. Fasiyam thalathati ayyam, puasa 3 hari. 3 hari tidak harus berturut-turut. 3 hari bebas kapan saja, yang penting 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah untuk sumpah kalian kalau kalian terlanjur bersumpah kemudian tidak melakukan sumpahnya. Nah, kembali ke masalah tadi, perkataan seorang suami kepada istrinya, kamu haram saya kumpuli, ini dianggap sumpah. Fahiya yamin, itu dianggap sumpah. Yukaffiruha, dia harus membayar kafarahnya. Kalau di Indonesia ada enggak Pak ngomong kayak begini? Mulai hari ini kamu haram untuk saya kumpuli. Ada enggak ya Pak? Pak? Kayaknya enggak ada ya. Nah, kalau orang Arab sudah biasa begitu, ya, mengatakan kepada istrinya, kamu haram untuk saya kumpuli. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 1092. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridainya, anna ibnatal Jaun, bahwasanya putrinya Pak Jaun, ini nama orangnya, lamma udkhilat, tatkala dia dimasukkan ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, dan Nabi sudah mendekat kepada dia. Qalat, maka bintul Jaun berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Qala, maka Nabi bersabda, laqad, sungguh-sungguh, udti, engkau sudah berlindung, bi'azim, dengan zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu, ya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kaitannya hadis ini dengan kitab tolak? Hadis ini bicara tentang ucapan seorang suami yang bisa dipahami sebagai cerai, bisa juga dipahami tidak. Seperti kalau orang Jawa mengatakan mulia kono. Nah, mulia itu apa maksudnya? Atau kalau orang Arab mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah kepada keluargamu. Atau kalimat-kalimat yang lain yang serupa dengan itu. Bisa dipahami cerai, bisa juga dipahami bukan cerai. Nah, maka untuk kalimat-kalimat yang tidak jelas seperti ini, para ulama katakan kalau itu niatnya adalah cerai, maka terjadi cerai. Kalau niatnya bukan cerai, maka berarti tidak terjadi cerai. Karena itu dalam masalah fikih, ungkapan cerai itu bisa dibagi dua. Ada ungkapan yang jelas disebut sharih, menunjukkan cerai, maka itu sudah terjadi cerai tanpa ada perselisihan pendapat para ulama. Seperti orang Arab mengatakan anti talik, kamu saya talak. Nah, udah jelas itu. Atau orang Indonesia mengatakan kamu saya cerai. Udah jelas itu. Kata-kata cerai itu nggak ada makna lain kecuali apa? Ya cerai itu, tolak itu. Sehingga itu sudah kalimat jelas. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang tidak jelas, disebut kinayah. Kinayah itu adalah kalimat yang bisa dimaknai cerai, bisa juga tidak dimaknai cerai. Nah, maka hukumnya kalimat kinayah kembalikan kepada niatan seorang suami ketika mengucapkannya. Dalam kasus ini Rasulullah mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah kepada keluargamu. Niatan beliau adalah untuk cerai, sehingga di sini sudah terjadi cerai. Maka ini termasuk istri Nabi bintul Jaun ini yang sudah dinikahi oleh Nabi SAW, tetapi belum sempat dikumpuli oleh beliau, sudah dicerai. Maka ini sekaligus menunjukkan bolehnya seseorang menikahi perempuan belum kumpul, tetapi kemudian apa? Cerai. Menikah sudah akad selesai, kemudian belum terjadi malam pertama, hubungan intim belum terjadi, tiba-tiba sudah cerai. Nah, itu boleh seperti itu, nggak ada masalah kalau memang diperlukan kepadanya. Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Quran. Ma lam tamassuhunna. Surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian in talaqtumun nisa, jika kalian mencerai para wanita, ma lam tamassuhun, selama atau sebelum kalian mengumpuli mereka, au tafridu lahunna faridah, juga belum menetapkan maharnya. Jadi maharnya belum ditetapkan, juga belum dikumpuli, tapi akad nikah sudah terjadi, ijab kabulnya sudah sah. Nah, itu cerai nggak apa-apa, maksudnya cerainya sah ya, cerainya bisa terjadi. Ini termasuk cerai sunni, cerai yang bisa terjadi. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ibnat al-Jaun, putrinya Pak Jaun, namanya siapa tidak disebutkan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya mengetahui siapa namanya tidak begitu penting, sehingga tidak usah repot-repot kita cari-cari. Meskipun kalau kita mengetahui siapa namanya ya lebih bagus ya, biar mengetahui biografinya kayak apa sih. Cuman saya baca dalam penjelasan para ulama bahwa bintul Jaun ini seorang wanita yang sangat-sangat cantik jelita, Pak. Kalau boleh saya ungkapkan dengan kalimat yang hiperbol itu, cantiknya muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Dalilnya kisah ini. Karena ketika ini suaminya mati, itu kakaknya langsung menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maukah Anda kami kawinkan dengan kerabat kami? Dia adalah janda tercantik seluruh Arab ini. Nggak ada yang lebih cantik daripada dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oke, baik. Nah, dan ini diambil pelajaran, Pak. Nawarkan kepada Ustadz istri baru, Pak. Kalau zaman dulu kan kepada Nabi toh, nah, zaman sekarang nggak ada Nabi, nawarkannya kepada Ustaz. Ustaz, ada ini kerabat kita cantiknya, mau nggak nih? Tercantik sedunia. Ini bukan untuk saya loh, Pak. Ustaz yang lain, bukan Ustaz saya. Ustaz Pak Sidik ini, Ustaz di sini ya.
Taib. Nah, beliau oke. Taib, karena dia ini adalah wanita paling cantik, maka ketika dia datang ke Madinah, karena setelah itu kemudian diboyong dari rumahnya menuju ke Madinah, maka istri-istri Nabi melihat betapa cantiknya wajah perempuan ini. Akhirnya sebagian istri Nabi kemudian berbuat tipu daya. Dia bisik kepada Bintul Jaun, Mbak Bintul Jaun, nanti kalau Rasulullah masuk, ya, maka Rasulullah itu paling cinta kalau ada istrinya mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Nah, itu Nabi sangat senang kalau ada istrinya ngomong kayak begitu. Nah, begitu Rasulullah SAW masuk ke kamar, karena sudah akad nikah, sudah selesai. Nah, kemudian Rasulullah masuk kamar untuk berdua sama wanita ini. Nabi mau sentuh kepalanya, baru kepalanya Pak ini. Maka tiba-tiba perempuan ini mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka Rasulullah kaget, tuh kok berlindung dari saya, gimana ini? Oh, ini istri saya kok malah berlindung. Tapi karena berlindung, maka Rasulullah mengatakan, laqad qulti bi'atim, engkau sudah berlindung dengan zat yang maha agung, yaitu Allah. Ya sudah, kalau begitu silahkan pulang. Berarti engkau enggak mau saya sentuh. Nah, begitu selesai urusan, sudah cerai. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam konon diberitahu, ya Rasulullah, itu tadi dipermainkan oleh sebagian istri panjenengan. Nah, dipace kalau bahasa kita. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wah, itu tipu daya wanita-wanita di masa Nabi Yusuf ini terulang lagi. Zaman dulu Nabi Yusuf juga begitu kan, dibuat tipu daya beliau. Beliau disuruh jalan, padahal di situ sudah ada perempuan-perempuan banyak. Mereka ngiris siapa itu? Buah. Akhirnya karena melihat Nabi Yusuf sangat ganteng sekali, sehingga mereka nggak terasa ngirisi tangan mereka sendiri. Nah, itu tipu daya seperti itu. Demikian juga ini tipu daya yang dilakukan oleh istri-istri Nabi kepada wanita tadi. Dia kira betul-betul itu Nabi akan cinta sama dia, ternyata malah dicerai. Nah, wanita tadi begitu mengetahui bahwa dia dipace tadi, dia akhirnya juga menyesal, Pak. Dia mengatakan, wanita paling celaka di dunia ini saya. Mau dapat suami yang paling soleh, ternyata nggak jadi gara-gara ucapan yang salah tadi. Nah, ini mestinya kalau wanita ini cerdas ya tidak mungkin mau diomongi gitu ya. Dia pasti akan mikir, masa sih berlindung kepada engkau disukai, ini gimana? Mikirnya nggak nyambung seperti ini kalimatnya. Nah, maka ini karena ya mungkin dia sangat tertarik dengan Nabi, pengen dicintai oleh Nabi, maka dibisi kayak begini, maka akhirnya dia ngomong sesuatu yang semestinya tidak dia omongkan. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya poligami itu menyebabkan kecemburuan yang dahsyat seperti ini, Pak. Coba ini yang melakukan ini tadi siapa ini? Istri-istri Nabi SAW. Meskipun saya jujur, riwayat yang menyebutkan hal tadi itu sanadnya perlu ditinjau lagi. Tetapi itu sudah masyhur di dalam kitab-kitab syarah dijelaskan bahwasanya wanita ini kenapa dia mengatakan aku berlindung padamu darimu wahai Rasul, itu karena ditipu oleh sebagian istri Nabi SAW. Sudah masyhur itu. Nah, maka kemasyhuran itu bisa jadi menguatkan bahwasanya cerita ini betul-betul terjadi. Tapi memang kita lihat dalam kasus-kasus yang lain, sebagian istri Nabi karena cemburu itu melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Aisyah mecah piring dan sebagainya, itu kan semestinya nggak dilakukan. Nah, itu gara-gara apa? Cemburu. Karena itu suami yang tidak siap, ada masalah pada keluarganya, nggak usah poligami, Pak. Tambah mumet lagi. Tapi kalau mau siap nggak apa-apa. Nah, maka saya pernah dengar itu satu video Laura Fadil atau siapa namanya tadi di Madura itu. Istrinya 3, tapi serumah rukun semuanya, belanja bareng apa-apa bareng. Nah, ketika ditanya kalau mau poligami gimana Pak Laura Fadil ini, kata dia kalau mau poligami jangan hanya siap nikmatnya, tidak nikmatnya juga harus siap. Nikmatnya ya siap, wah dikelilingi 3 orang cantik-cantik enak. Tapi tidak siapnya tidak enaknya juga harus siap. Kalau berantem ya harus siap. Kalau nanti yang satu melahirkan, kemudian yang 2 juga melahirkan bareng kabeh, ngetokke duit bareng-bareng, ya harus siap. Nah, maka kalau tidak siap, tidak enaknya jangan poligami. Tapi kalau siap silahkan, Pak. Terutama yang badannya gede-gede nih, Pak. Badannya gede-gede, istrinya siji semaneman ya, Pak.
Kalau seperti saya kurus ini si jiwa apa-apa. Yang gede-gede kayak Mas Budi, wah ini perlu istri 3 atau 4 gitu ya. Baik, kembali ke sini. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya wanita ini mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Rasulullah. Sudah saya sebutkan tadi sebabnya apa dia ngomong, tetapi memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dia ngomong ini sebabnya apa. Ada pendapat lain mengatakan dia ngomong ini karena dia tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kamarnya tadi. Jadi dia belum pernah melihat Rasulullah SAW. Nah, ketika dia sudah di kamar, kemudian Rasulullah masuk ke kamar dia kaget. Ini ada siapa lagi-lagi kok masuk ke kamar saya, masuk kamar perempuan. Nah, perempuan zaman dulu begitu, Pak. Kalau ketemu laki-laki yang belum dia kenal itu menjauh, nggak seperti zaman sekarang. Nah, maka begitu ada laki-laki masuk, kaget dia mengatakan, "A'udzubillahi minka." Kamu ini siapa? Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Nah, maka karena dia tergesa-gesa, mestinya kan tanya dulu, Anda ini siapa? Kenapa masuk kamar saya? Apakah Anda Rasulullah yang tadi sudah diakad nikahkan dengan saya? Mestinya kan tanya begitu. Tapi karena tergesa-gesa, dia langsung berlindung kepada Allah dari laki-laki ini, padahal dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti salah dia adalah tergesa-gesa. Karena itu pelajaran dari sini adalah jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa menyebabkan kita menyesal sendiri. Perempuan ini akhirnya menyesal karena dia tidak jadi menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu hadis tentang tergesa-gesa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anatu minallah." Perlahan-lahan itu dari Allah, maksudnya disukai oleh Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Sementara tergesa-gesa itu dari setan, artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, maka jangan tergesa-gesa. Bahkan fikih cerai yang kita pelajari ini kalau mau kita ambil kesimpulan umumnya adalah ini tadi. Kesimpulannya jangan tergesa-gesa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih aturan, kalau istrimu sedang haid jangan dicerai, nggak boleh. Ini kenapa ini dipakai aturan seperti itu? Itu sebenarnya supaya suami nggak tergesa-gesa. Dia mikir nih, karena selama istrinya haid ini bisa mikir lebih lama. Marah mungkin bisa naik, tapi ketika sudah reda, maka mungkin keinginan untuk cerainya jadi hilang. Nah, itulah sebabnya kenapa Islam mengatur masa perceraian ini. Hadis berikutnya 1093. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa, tidak ada cerai illa kecuali ba'da nikah, setelah nikah. Wala itqa, dan tidak ada memerdekakan budak illa kecuali ba'da milkin, setelah memiliki budak tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la, disahihkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini ma'lul, memiliki cacat. Meskipun hadis ini memiliki cacat, tetapi kesimpulan akhirnya adalah sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang semisal. Maka kesimpulannya hadis ini sahih dengan sebab penguat-penguat yang lain. La talaqa illa ba'da nikah. Tidak ada cerai kecuali setelah nikah. Maksudnya gimana? Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, saya mencerai istri orang lain. Nah, ini tidak sah. Jadi misalnya, saya marah kepada seseorang, kemudian saya bilang kepada istrinya, kamu saya ceraikan dari suamimu, karena saya marah sama suami dia. Nah, itu nggak sah seperti itu, nggak bisa. Yang bisa menceraikan adalah siapa? Suaminya, bukan suami orang lain. Nah, maka di sini Nabi katakan la talaqa illa ba'da nikah. Enggak ada cerai kecuali kalau kamu sudah menikahi wanita tadi. Nah, kamu ceraikan itu bisa. Nah, maka gambaran yang pertama ini sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan. Gambaran yang kedua adalah talak sebelum nikah yang berupa ta'liq.
Ta'liq itu mengatakan jika. Misalnya, dipermisalkan oleh para ulama ya. Misalnya seseorang marah kepada wanita-wanita Solo, maka dia mengatakan siapapun wanita Solo, kalau nanti saya nikah otomatis cerai. Ternyata beberapa tahun kemudian Allah mentakdirkan dia nikahnya sama wanita Solo. Nah, dia teringat ucapannya dulu. Dia dulu sudah terlanjur mengatakan siapapun wanita Solo kalau saya nikahi. Nah, jika itu berarti ta'liq ya, digantungkan. Jika saya nikahi maka dia cerai. Nah, maka seperti ini bagaimana hukumnya? Apakah terjadi cerai atau tidak terjadi cerai? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya terjadi. Dia ngomong sendiri. Siapapun wanita Solo saya nikahi otomatis cerai. Nah, begitu terjadi akad nikah langsung terjadi cerai. Sesuai dengan persyaratan dia dulu. Tetapi yang benar adalah sebagaimana hadis ini, la talaqa illa ba'da nikah. Belum sah cerai kecuali kalau sudah terjadi nikah. Maka kalimat tadi adalah kalimat yang sia-sia. Tapi saya harus jujur, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Gambaran yang kedua tadi. Kalau gambaran yang pertama nggak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Saya ceraikan istrinya orang lain nggak bisa, karena dia bukan istri saya. Nah, masalah ini juga berlaku untuk memerdekakan budak. La itqa illa ba'da milkin. Tidak ada memerdekakan budak atau tidak sah memerdekakan budak kecuali setelah memiliki. Jadi misalnya saya mengatakan, siapapun budak yang menjadi milik saya, maka otomatis cerai. Waktu itu otomatis merdeka. Waktu itu saya nggak punya budak, tapi kemudian Allah beri saya kekayaan, akhirnya punya budak. Nah, tadi ingat ucapan dulu. Wah, dulu sudah terlanjur ngomong gini. Setiap budak yang saya miliki otomatis merdeka. Gimana ini? Nah, itu tidak sah karena apa? La itqa illa ba'da milkin. Saya tadi katakan hadis ini cacat, tetapi memiliki hadis yang menguatkan. Mana itu hadis yang menguatkan? Hadis setelahnya 1094. Wa akhraj Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan anil Miswar bin Makhramah, dari sahabat Miswar bin Makhramah. Mithlahu semisal hadis tadi. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya baik. Lakinnahu ma'lulun aidan, akan tapi dia bercacat juga. Jadi sama-sama punya cacatnya, Pak. Tetapi karena saling menguatkan bisa menaikkan derajatnya menjadi hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Nah, sekedar gambaran saja. Hadis cacat atau hadis dhaif. Ada hadis cacat yang lain atau hadis yang dhaif yang lain. Kok bisa saling menguatkan, ini gimana? Saya sering memberikan gambaran kayak begini. Ini ada mobil mogok, saya dorong sendiri, nggak kuat, mobilnya nggak jalan. Tapi dikumpulkan orang yang kurus seperti saya sampai 10 orang, akhirnya bisa dorong, mobilnya bisa jalan. Kenapa? Lemah ditambah lemah ditambah lemah, 10 orang jadinya kuat. Al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang mukmin menjadi kuat dengan sebab saudaranya yang lain. Nah, hadis juga begitu, bisa menjadi kuat karena ada hadis-hadis yang semisal, meskipun sama-sama hadis lemah. Tapi hukum ini tidak bisa terjadi kalau hadis itu lemahnya dahsyat. Apalagi hadis palsu. Hadis palsu dikumpulkan sampai 1 juta hadis palsu, tidak bisa saling menguatkan. Itu hadis palsu. Itu saya gambarkan, misalnya ada bayi, 100 bayi yang baru saja lahir itu, suruh dorong mobil nggak bakal jalan. Satu bayi dorong mobil nggak bisa, 100 bayi dorong mobil nggak bisa. Bayi semuanya lemahnya dahsyat, tidak bisa saling menguatkan antar mereka. Nah, di sini kebetulan lemahnya sedikit, disebutkan ma'lul. Ma'lul itu artinya punya cacat, ya, lemahnya sedikit sehingga bisa saling menguatkan. Tapi kita lanjutkan hadis 1095. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadra, tidak ada nadar, libni Adam, bagi manusia, fi ma la yamlik, pada apa-apa yang dia tidak miliki atau tidak dia mampu. Wala itqa, dan tidak ada memerdekakan budak, lahu, bagi manusia, fima la yamlik, pada apa-apa yang dia belum memiliki, yaitu budak yang belum dimiliki.
wala talaqa lahu, dan tidak ada cerai bagi manusia fi ma la yamlik, pada apa yang belum dia miliki atau belum dia nikahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan. Wa nuqila, dan dinukil anil Bukhari, dari Imam Bukhari, gurunya Imam Tirmidzi, annahu, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan annahu, bahwasanya hadis ini asahhu ma warada fihi, hadis yang paling sahih dalam bab ini. Ini hadis yang juga menguatkan hadis sebelumnya. Kemudian kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan tidak ada nazar bagi manusia pada perkara yang dia tidak miliki. Kata-kata yamlik di sini boleh diartikan tidak dimiliki atau tidak dia mampu. Misalnya gini, ada orang miskin, dia sakit keras, kemudian dia bernazar, kalau Allah sembuhkan saya, maka saya akan sedekah 1 miliar. Ternyata qadarullah Allah sembuhkan. 1 miliar dapat dari mana? Duit 1 juta aja nggak punya dia, apalagi 1 miliar. Nggak pernah terbayang bagi dia untuk pegang 1 miliar. Nah, maka nazar seperti ini la nadhra, nggak berlaku nazarnya. Maka berarti dia tidak usah membayar nazarnya tadi. Tapi karena sudah terlanjur ngomong, terlanjur nazar, maka hendaklah membayar apa? Kafar. Jadi nazarnya tidak berlaku karena dia tidak mampu, tapi dia wajib bayar kafar. Dalil wajibnya ayat tadi, fa kafaratuhu, dan seterusnya. Ini kalau diartikan la yamlik itu tidak memiliki. Ini orang miskin nggak punya duit 1 miliar. Boleh juga diartikan la yamlik, yang dia tidak mampu. Misalnya seseorang mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan terbang seperti burung. Apa bisa manusia terbang seperti burung? Ini la yamlik, tidak mampu. Nih, manusia nggak bisa. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyelam laut seperti ikan hiu. Nggak bisa. Nih, menyelam seperti itu nggak bisa. Biasanya kita terbang naik pesawat dan sebagainya, tapi tidak seperti burung itu. Nah, maka itu termasuk la yamlik. Dia tidak memampuinya, maka ini nazarnya tidak berlaku, tetapi dia wajib untuk bayar kafarah karena sudah terlanjur bernazar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nazar itu adalah sesuatu yang tidak disukai di dalam Islam. Karena itu tidak usah bernazar. Jangan bernazar. Jangan pernah bernazar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bernazar. Beliau mengatakan la tangziru, janganlah kalian itu bernazar. Kenapa dilarang bernazar? Fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'a, karena nazar itu tidak bisa mengubah takdir sedikit pun. Kita mengatakan kalau saya sembuh saya akan sedekah. Apakah Allah kemudian menyembuhkan gara-gara nazar itu? Enggak. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Orang mengatakan saya sudah 10 tahun nggak hamil nih, sudah menikah 10 tahun nggak hamil. Kalau Allah jadikan saya hamil, saya akan sedekah separuh harta saya. Nah, maka ini ucapan tidak menyebabkan Allah bikin dia hamil. Kalau Allah takdirkan hamil ya hamil, meskipun tanpa nazar. Kalau Allah takdirkan tidak hamil, tidak bakal hamil, meskipun nazar diulang-ulang 1000 kali, nggak bakal hamil juga. Nah, maka Rasulullah katakan jangan bernazar. Terus nazar itu menurut teori Nabi adalah wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Orang pelit tidak mau sedekah kecuali kalau Allah sembuhkan penyakitnya. Pelit itu. Orang pelit nggak mau sedekah kecuali kalau Allah bikin dia hamil. Pelit itu. Lah orang tidak pelit dia akan sedekah kapan saja dibutuhkan kepada sedekahnya, nggak perlu menunggu sembuh dari penyakitnya dan sebagainya. Nah, maka ini nazar dilarang dalam Islam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah memuji orang-orang yang menyempurnakan nazarnya pada surat Al-Insan ayat 7? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini Allah memuji orang-orang baik. Salah satu sifatnya apa? Surat Al-Insan ayat 7. Yufuna, mereka itu menyempurnakan bin nadri, nazar mereka. Jadi menyempurnakan nazar, melakukan nazar termasuk sesuatu yang dipuji oleh Allah. Nah, jawabannya gimana nih? Jawabannya adalah hukum nazar tadi tetap saja makruh
Tapi maksud ayat ini adalah kalau orang sudah terlanjur bernadar, maka hendaklah dia melakukan nadarnya. Sudah terlanjur, padahal menyesal juga. Wah, kenapa ya tadi saya ngomong mau sedekah setengah harta? Akhirnya dia harus keluarkan setengah hartanya. Padahal hartanya besar, 1 miliar, dia harus sedekah setengah miliar. Wah, awang-awangan mau keluarkan setengah miliar ini. Tapi orang sudah terlanjur nadar, ya sudah, wajib dia lakukan. Kalau tidak dia tidak melakukan, padahal mampu, maka ini termasuk satu dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali ke hadis yang kita bahas, ya, Rasulullah mengatakan, la nadhra libni Adam fima la yamlik. Nazar tidak ada apabila seseorang tidak mampu atau seseorang tidak memiliki. Hadis berikutnya 1096. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'a, diangkat al-qalamu, pena, an thalathatin, dari 3 orang. Pertama adalah anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastayqid, sampai dia bangun. Yang kedua adalah wa'anis shaghir, dari anak kecil, hatta yakbur, sampai dia dewasa balik. Yang ketiga adalah wa'anil majnun, dari orang gila, hatta yaqil, sampai dia berakal. Au yufiq, atau dia sadar. Karena kadang-kadang orang itu gilanya sementara. Nah, kalau sadar berarti sudah tidak gila lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 4 kecuali Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Apa kaitannya hadis ini dengan kitab cerai? Sebagian orang nggak paham, Pak. Ini nggak bahas cerai, kenapa dimasukkan dalam bab cerai ini? Kenapa ini? Ini penulisnya salah ini. Nah, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Hadis ini maksudnya adalah bahwasanya an-naim, orang yang tidur, itu seandainya dia ngomong sama istrinya, kamu saya cerai, itu tidak sah. Jadi misalnya mimpi, Pak, mimpi marah sama istrinya, maka dia ngomong sama istrinya dalam mimpi tadi, kamu saya cerai. Nah, istrinya tidur di sebelahnya kaget, iya tadi mimpi kok cerai. Nah, suaminya dibangunkan, apakah jenengan mencerai saya? Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Oh ya, tadi panjenengan ngomong, tapi mimpi. Nah, itu tidak sah. Itulah yang dimaksud rufi'al qalam an thalathah. Pena diangkat dari 3 orang. Maksudnya tidak dianggap perbuatan dia, ucapan dia enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya ada orang tidur misuh-misuh, dosa apa benar? Enggak dosa. Nah, dia tidur. Cuma kok muncul misuh-misuh niku pripun nih? Itu menunjukkan berarti apa? Ketika bangun itu udah biasa misuh-misuh gitu. Maka dosanya ketika bangunnya saja. Tapi ketika tidur tadi misuh-misuh ya enggak dosa. Allah katakan rufi'al qalam, pena diangkat. Kalau saya dulu di pesantren sering ngasih contoh gini. Di pesantren itu kan biasanya tempat tidur tingkat 2. Nah, seandainya santri tidur di bawah, kemudian temannya tidur di atas. Temannya tidur di atas ngeces, netes yang di bawah. Tes ini. Nah, ini nanggung apa betul nih? Enggak nanggung, nih. Salah mudah itu nang isor. Nah, maka kalau tidak mau diajasi temannya ya jangan apa? Jangan tidur di bawah, atau atasnya itu ditutupi supaya apa, ilarnya tidak turun ke bawah. Nah, itu dulu kalau di santri sering saya contohkan kayak gitu. Tidak ada dosanya bagi orang yang tidur karena diangkat pena dari mereka. Maksudnya tidak ada bebanan sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga as-shaghir. Shaghir itu adalah anak kecil. Anak kecil itu adalah yang belum balik. Kalau ada anak kecil belum balik sudah nikah, kayak kemarin gitu, usia 10 tahun sudah nikah, belum balik. Bulu kemaluan belum ada. Usia masih 10, belum 15. Kemudian apa mulai? Mimpi basah, belum dia. Tapi sudah nikah. Nah, ini kalau mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, tidak sah. Ujik cah cilik, cerai-cerai ra kanggo. Maka Amr bin As dulu itu ketika dia menikah usia 10 tahun, kalau memang waktu itu dia belum balik, maka dia mencerai tidak sah. Tapi wallahu alam, bisa jadi sudah balik waktu itu. Karena buktinya setelah itu dia istrinya hamil. Kalau istrinya hamil kan berarti sudah keluar mani tuh. Nah, kalau sudah keluar mani mungkin aja dia sudah mimpi basah. Karena kalau belum mimpi basah mungkin juga belum keluar mani. Tapi ini maksudnya kaitannya dengan bab cerai.
Demikian juga al-majnun, orang gila. Orang gila ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Nah ini tidak sah. Ada nggak Pak? Orang gila yang punya istri? Ada nggih? Ada. Saya punya tetangga gila. Tapi nggih gilanya kita edatnya. Kalau dia minum obat itu normal. Tapi kalau obatnya tidak diminum, gilanya muncul. Dan seringkali gilanya muncul. Karena kalau disuruh minum obat dia ngomong, aku raidan atau kon ngombe obat. Nah itu malah justru pas gila pas gitu. Kalau pas dia pas normal, itu dikasih obat tuh mau dia. Tapi pas mumet, nah dikasih obat dia malah muring-muring. Dia mengatakan aku ora gendeng, tak kan ngombe obat iki ngopo. Marah-marah gitu tuh malah tanda dia sedang gila. Nah kalau sedang gila seperti itu, ngomong sama istrinya, kamu saya cerai, itu enggak terjadi. Itu tidak sah. Karena ucapannya orang gila seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Inilah kaitannya dengan bab cerai, bahwasanya 3 orang ini kalau mengatakan cerai tidak dianggap dan cerainya tidak sah. Ini di dalam Islam seperti itu. Nah, maka para ulama ini dalam mengambil hukum mereka itu sangat cerdas sekali, Pak. Ini hadis kan sama sekali nggak bicara cerai kan? Tapi para ulama dengan kecerdasan mereka paham, oh ini hadis bisa dijadikan dalil untuk bab cerai, yaitu kaitannya pada kalimat ini, rufi'al qalam, pena diangkat, berarti dia tidak punya beban sama sekali, sehingga kalau dia ngomong apa-apa dia tidak menanggung bebannya, nah, maka tidak sah cerainya. Tapi inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.